Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah Mekanika B bersama saya Agus Suroso dari FMIPA ITB. Mata kuliah dengan kode FI2104 ini adalah mata kuliah layanan yang disediakan oleh program studi Sarjana Fisika ITB untuk mahasiswa program studi Sarjana Oceanografi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai silabus kuliah. Kira-kira topik apa sajakah yang dipelajari pada mata kuliah ini? Mari kita lihat. Pada modul pertama, kita akan membahas mengenai kinematika benda titik. Mula-mula kita akan membahas mengenai besaran-besaran dasar pada gerak, yakni posisi, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita terapkan pada gerak 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi dengan menggunakan koordinat kartesius, polar, silinder, dan bola. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang aspek dinamika dari gerak. Jika pada bagian pertama kita hanya membahas tentang bagaimana pergerakan benda tanpa memperhatikan sebabnya, pada dinamika kita akan melihat tentang apa yang menyebabkan benda bergerak, apa yang menyebabkan benda berputar, berbelok, dipercepat, diperlambat, dan seterusnya. Penyebabnya adalah gaya. Kita akan mulai pembahasan dengan hukum-hukum Newton tentang gerak, kemudian dilanjutkan dengan teorema kerja energi, dan kita akan membahas salah satu gerak yang spesial yang banyak terjadi di alam, yaitu gerak osilasi. Di sana kita punya gerak osilasi harmonik sederhana, osilasi harmonik teredam, dan osilasi paksa. Di 3 pekan selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya sentral. Gaya sentral ini adalah gaya yang sangat khusus, di mana arah gayanya sejajar dengan posisi benda. Dari definisi gaya sentral, kita bisa mendapatkan suatu besaran yang disebut sebagai energi potensial efektif benda. Kemudian, kita akan menerapkan konsep gaya sentral ini pada sistem gravitasional antara matahari dengan planet, dan kita gunakan untuk menjelaskan lintasan potongan kerucut dari objek-objek di sekitar matahari, serta dipakai untuk menjelaskan mengenai hukum-hukum Kepler tentang tata surya. Pada bagian keempat, kita akan membahas tentang sistem partikel. Jika pada kinematika, dinamika, dan gaya sentral kita membahas partikel-partikel tunggal, pada sistem partikel ini kita akan membahas sekumpulan partikel, terdiri atas sangat banyak partikel, dan dia menjadi satu sistem. Gerakan satu partikel akan mempengaruhi gerakan partikel yang lain dalam sistem tersebut. Kita akan berkenalan dengan konsep pusat massa, kemudian ada momen inersia. Momen inersia ini kira-kira identik atau analog dengan massa, yaitu sifat inersial tapi pada gerak rotasi. Dan terakhir kita akan membahas tentang gerak benda tegar. Pada bagian kelima kita akan membahas tentang sistem non-inersial. Kita akan meninjau gerakan dari benda-benda jika dilihat oleh kerangka yang dipercepat atau kerangka yang non-inersial. Kita akan berkenalan dengan beberapa gaya fiktif, diantaranya adalah gaya Coriolis dan gaya sentrifugal, serta kita kaitkan dengan gaya pasang surut yang berpengaruh terhadap ketinggian permukaan air laut. Perlu diingat bahwa kuliah ini adalah kuliah layanan untuk mahasiswa oceanografi, sehingga kita akan berusaha sedapat mungkin agar contoh-contoh yang kita gunakan dalam kuliah ini relevan dengan bidang oceanografi. Sebagai contoh, pada bagian dinamika, kita akan membahas tentang dinamika objek dalam fluida. Sebagai contoh, ada perahu yang diperlambat oleh gaya hambat air misalnya. Kemudian kita juga punya persamaan Bernoulli. Ini adalah aplikasi langsung dari teorema kerja energi pada fluida. Dan kita berharap apa yang kita pelajari pada kuliah ini menjadi dasar yang baik buat kita untuk mempelajari mekanika fluida secara lebih komprehensif. Demikian tadi silabus dan sekilas tentang topik-topik yang akan kita pelajari pada kuliah kita. Pada kuliah selanjutnya kita akan bahas topik pertama, yaitu kinematika benda titik.